sesuatu hal yang inklusif dan responsif. Kami melibatkan banyak pihak, masyarakat. Nanti masyarakat bisa memberikan masukan atas data kami. Apakah data yang selama ini mungkin belum sampai luas ke masyarakat, masyarakat harus bersurat untuk mengetahuinya. Dengan adanya sistem ini, mendapatkan data dengan mudah terkait kawasan hutan. Halo Sobat Enviro, senang sekali saya Nafreti Sabani hadir bersama Anda di acara episode Enviro Talk kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan era digital saat ini, yaitu transformasi digital informasi kawasan hutan yang inklusif dan juga responsif. Telah hadir bersama kita Bapak Doni Agus Satria Yuda, DH Esut MSI, Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Selamat datang Pak Doni. Terima kasih. Baik Bapak, saya mau bertanya, jadi bagaimana latar belakang utama lahirnya proyek perubahan ini? Baik, terima kasih Mbak Pia. Latar belakangnya adalah bahwa kami di Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan memiliki tantangan yang besar terkait dengan informasi kawasan hutan, di mana akurasi di lapangan atas kawasan hutan ini berbeda-beda di tiap dasawarsanya, 10 tahunnya ya. Jadi di mana tahun 80 metodenya teknologi berbeda dengan yang ada di tahun 90, dan sekitar sekarang di tahun 2025 ini kita memiliki teknologi yang mutakhir, dan tentu data-data yang lama juga kita harus akurasi ulang, kita harus adjustment. Dengan itu maka kami memerlukan suatu hal yang akhirnya menjadi di proyek perubahan ini, Mbak Pia. Siap Bapak. Jadi kalau misalnya kita menanyakan bagaimana sih atau apa sih kebaruan atau inovasi yang ditawarkan dalam proyek ini Pak? Jadi kami adalah sesuatu hal yang inklusif dan responsif. Kami melibatkan banyak pihak, masyarakat. Nanti masyarakat bisa memberikan masukan atas data kami, apakah benar pal batas gitu ya, di lokasi yang ada dalam peta kami atau bukan. Nanti masyarakat bisa bermasukan, dan data ini menjadi terbuka untuk publik, sehingga nanti publik bisa berpartisipasi, dan kami merespon kebutuhan masyarakat atas data di kawasan hutan ini melalui teknologi yang kami kembangkan ini. Baik Bapak, jadi bisa dikatakan lebih transparan begitu ya Pak? Baik. Lalu bagaimana sih Pak strategi implementasi proyek ini agar bisa berkelanjutan ke depannya? Jadi kami terkait dengan proyek perubahan tentu di jangka waktu yang tidak lama ini, karena hanya beberapa bulan, kami membagi menjadi 3 hal. Yang pertama tentu dukungan dari pimpinan, macam-macam, ada surat dari beliau, surat edaran, ketentuan-ketentuannya dibangun di tingkat Direktorat Jenderal, kemudian juga di jangka menengah. Di jangka menengah itu ada kita berkoordinasi dengan teman kami di ATR BPN yang selama ini memang kita di lapangan ketemu gitu ya, kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Jadi kami harus berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman di ATR BPN, dan kemudian yang jangka panjang kami harus mengembangkan dan mensosialisasikan proyek ini, Mbak Pia. Tentu sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat juga sesuai dengan harapan kami bisa sampai ke tingkat yang lebih jauh lagi, tidak hanya di kabupaten, mungkin sampai tingkat desa. Harapan kami seperti itu, dan juga ketentuan yang akan mengaturnya nanti. Kami akan membangun juga peraturan menteri misalnya, dan juga membangun sistem ini kami replikasi ke BPKH di tingkat provinsi yang ada di UPT kami. Baik Bapak, jadi implementasi ini dilakukan dengan 3 jangka begitu ya Pak? Pendek, menengah, kemudian panjang. Ya. Siap. Jadi Pak, kalau misalnya kita mau tahu berarti manfaat nyata dari yang diharapkan transformasi digital ini seperti apa Pak? Tentu yang tujuan akhir kami adalah agar data yang selama ini mungkin belum sampai luas ke masyarakat, masyarakat harus bersurat untuk mengetahuinya. Dengan adanya sistem ini yang transparan, tentu teman-teman di lapangan, masyarakat, apakah itu dunia usaha atau masyarakat petani dan sebagainya, itu bisa
mengetahui, mendapatkan data dengan mudah terkait kawasan hutan, dan juga nanti harapan kami adalah kepercayaan publik kepada kami akan semakin meningkat. Ya, itu tujuan akhir kami. Siap. Mbak Pia. Tapi untuk mencapai tujuan itu pasti punya tantangan begitu ya Pak? Luar biasa. Betul. Lalu apa sih Pak tantangan terbesarnya nih Pak dalam pelaksanaan proyek ini serta bagaimana mitigasinya? Tantangan terbesar tentu adalah membuka data yang selama ini kita belum pernah membukanya sedemikian luas. Sekarang kita buka semua. Mitigasinya tentu kita harus mendapat dukungan dari pimpinan, dari Pak Dirjen dan Pak Menteri. Tanpa dukungan dari pimpinan, mustahil kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu Mbak Pia. Siap Bapak. Ya semoga kita harapkan tercapai manfaat. Amin. Dan juga diselesaikan tantangan yang ada. Begitu. Amin. Ya Pak. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Doni atas penjelasan yang sangat komprehensif, jelas dan juga inspiratif sekali. Terima kasih Mbak Pia atas waktu. Baik, teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bagaimana transformasi digital. Informasi kawasan hutan ini bukan sekedar inovasi teknologi, tetapi langkah penting menuju tata kelola hutan yang lebih terbuka, akurat, dan juga partisipatif. Sobat Enviro, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa terus ikuti episode Enviro Talk berikutnya untuk diskusi menarik lainnya seputar lingkungan dan juga kehutanan. Baik, saya Novretis Sabani, pamit undur diri, sampai jumpa dan juga salam lestari.